Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mu'azzaroh dengan NIM 2017402033. Saya dari kelas 3 PAIA Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Di sini akan menyampaikan materi tentang administrasi pembiayaan. Jadi, simak baik-baik ya. Sekarang, kita memasuki materi yang pertama. Apa sih itu manajemen keuangan pendidikan? Jadi, manajemen keuangan pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang mengatur atau mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan ataupun anggaran untuk kepentingan pendidikan itu sendiri, dan juga demi tercapainya tujuan pendidikan secara efisien serta efektif. Di dalam sebuah pendidikan, apabila tujuan pendidikan itu ingin dicapai dengan baik dan maksimal, maka diperlukan tenaga kerja yang profesional dan juga sarana-prasarana belajar yang memadai. Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka pendanaan untuk pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan apabila dikelola dengan baik, maka tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan baik pula, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Arwi Dayanto dan juga teman-temannya, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu ada perencanaan anggaran atau budgeting, kemudian yang kedua itu ada pembukuan atau accounting, yang ketiga ada pemeriksaan, dan yang keempat atau terakhir merupakan pertanggungjawaban. Sekarang kita masuk kepada ruang lingkup yang pertama, yaitu perencanaan anggaran atau budgeting. Dalam penyusunan anggaran, pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu yang bersumber dari orang tua murid, kemudian bersumber dari komite, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, selain itu, pengelola keuangan juga perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu ada hemat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu ada terarah dan terkendali sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketiga itu tidak dipergunakan untuk menggunakan di luar dari kebutuhan pendidikan. Kemudian, ruang lingkup yang kedua yaitu pembukuan atau accounting. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima, dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini biasanya disebut juga dengan istilah tata usaha. Kemudian hal yang kedua yaitu kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Nah, berikut ini yaitu merupakan beberapa hal yang perlu dikenalkan kepada staf berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah. Beberapa di antaranya yaitu ada buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan juga neraca percobaan. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu tentang pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing ini merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.
Nah, bentuk pemeriksaan ini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu pemeriksaan laporan keuangan. Nah, pemeriksaan laporan keuangan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu atau belum. Kemudian bentuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan operasional. Pemeriksaan operasional merupakan pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian maupun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan juga efisiensi. Ruang lingkup yang terakhir yaitu tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Nah, pertanggungjawaban keuangan sekolah itu dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, 1 tahun sekali, ataupun setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya ditujukan kepada yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan, yang kedua itu kepada Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah atau BAKD, dan yang ketiga yaitu Dinas Pendidikan Daerah dan juga yang lain-lain. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu tentang sumber-sumber keuangan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1 itu dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Nah, Sulistyo ini juga mengatakan bahwa secara garis besar, sumber keuangan pendidikan itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah di sini itu bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, atau juga bisa dua-duanya. Kemudian yang kedua yaitu dari orang tua siswa. Yang ketiga yaitu dari masyarakat, baik yang sifatnya itu mengikat ataupun yang tidak mengikat. Yang pertama yaitu yang bersumber dari pemerintah. Sumber keuangan dari pemerintah itu disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian keuangan. Maksud saya yaitu dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini umumnya disebut dengan dana rutin. Nah, selain dari DIK, pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah. Yang kedua yaitu dana yang bersumber dari orang tua siswa. Pendanaan yang bersumber dari orang tua siswa itu disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini umumnya diistilahkan dengan iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya, dana komite dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dana tetap bulanan. Dana tetap bulanan merupakan pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama anaknya menjadi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu dana insidental. Merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan 1 kali selama menjadi peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu dana sukarela. Dana sukarela merupakan pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik atau oleh orang tua peserta didik. Yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun berkelompok, seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah, maupun swasta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.
Yang keempat yaitu dana yang bersumber dari alumni. Dana yang bersumber dari alumni merupakan pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Yang kelima, dana yang bersumber dari peserta kegiatan merupakan pendanaan yang bersumber dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat, tergantung dari bentuk acara yang diselenggarakan. Kemudian yang keenam yaitu dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Biasanya itu banyak sekolah-sekolah yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah ini dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri, seperti peserta didik maupun guru, dan juga staf atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Contohnya itu ada koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, dan juga toko serba ada dan juga yang lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu ada transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Jadi, dalam manajemen keuangan pendidikan, berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Transparansi ini juga nantinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan antar orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan merupakan penggunaan keuangan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Ada 3 syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu ada transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah. Yang kedua yaitu adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan juga wewenang. Kemudian yang ketiga itu adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan juga proses yang cepat. Prinsip yang ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai keterampilan atau ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan itu dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan itu mampu untuk mengatur keuangan, baik itu untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Prinsip yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara pemasukan atau input dan juga pengeluaran atau output atau antara daya dan juga hasil. Yang selanjutnya materi yang kelima yaitu tentang tugas pengelola keuangan. Pengelola keuangan itu ada 3. Yang pertama yaitu otorisator, yang kedua ordonator, dan yang ketiga yaitu bendaharawan. Otorisator merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kemudian ordonator merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Untuk bendaharawan itu merupakan pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan
dan juga pertanggungjawaban. Kemudian, manajer keuangan sekolah itu juga memiliki tugas tersendiri. Yang pertama yaitu manajemen untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Yang ketiga, manajemen kerjasama dengan pihak lain. Dan yang keempat yaitu penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu tentang proses pengelolaan keuangan. Proses yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah. Karenanya, penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa non-keuangan dari rencana operasional yang telah ditetapkan. Proses penyiapan anggaran disebut juga dengan proses penganggaran, yaitu kegiatan menyediakan anggaran untuk melakukan program yang telah direncanakan. Proses yang kedua yaitu strategi mencari sumber dana sekolah. Untuk mencari sumber dana sekolah itu dapat dilakukan berbagai upaya. Yang pertama yaitu membangun usaha koperasi. Yang kedua itu membuka kursus atau kegiatan luar sekolah. Yang ketiga, pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan juga swasta. Yang keempat, penggalangan dana dari para donatur. Yang kelima, penggalangan dana dari para alumni. Kemudian yang keenam yaitu penggalangan dana dari orang tua siswa. Proses yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah. Dalam mengelola keuangan sekolah, pengelola keuangan itu dituntut untuk memahami tugas-tugasnya, seperti pembukuan, peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, kemudian memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan pemimpin, memahami bahwa tugas di bidang keuangan merupakan pelayanan, kemudian juga tanggap terhadap tugasnya, serta dapat memahami bahwa kurang tanggapnya dalam bekerja itu akan mengurangi kelancaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematik dan sistematis, diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut itu digunakan sebagaimana mestinya dan juga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, proses yang terakhir yaitu pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan ini biasanya dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan sekolah itu berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan juga pemakaian biaya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.